implement implement ininya, bisnis prosesnya ya. Nah, jadi di sini kita mulai dari proses registrasi. Tadi kan kita ini gambarnya kira-kira gini ya. Form registrasi tampil, diisi nama dan email. Begitu dia klik submit, nanti harusnya kalau idealnya sih dicek dulu ya, dicek apakah namanya dan emailnya sudah terdaftar atau belum ya. Tapi di sini kita karena waktunya terbatas, kita asumsikan aja belum ada gitu ya, belum ada. Kemudian nanti kita akan insert ke tabel peserta tadi ya. Kita akan insert ke sini tabel peserta dengan value nama kan sesuai isian, email sesuai isian, ininya false ya. Nah, kemudian kita pengen setelah ini langsung verifikasi email. Berarti kita nanti akan insert juga ke tabel ini, verifikasi email. Pesertanya sudah ada, tokennya kita auto generate nanti pakai UUID aja biar gampang. Local date time expirednya kita set misalnya ini kita set dia maksimal verifikasi email misalnya 7 hari ya. Jadi nanti ini kita set 7 hari. Nah, kemudian pesertanya sudah, verifikasi email sudah, token sudah. Nah, selanjutnya ini jadi kita insertnya ke dua tempat ya, dua tempat. Nah, ini kita implement yang ini dulu ya, implement ini dulu. Nah, kita supaya untuk mengatasi atau untuk menghandle insert, update, delete ke database, kita bikin satu package lagi. Nanti kita kumpulin di sini semua ya. Kita bikin package. Nah, ini nama package-nya ada yang bilang DAO, ada yang bilang repository, ada yang bilang ya terserah lah. Pokoknya di sini package-package berisi kelas-kelas yang nanti menghandle kegiatan insert, update, delete ke database. Kalau saya cari yang hurufnya paling sedikit aja, yaitu DAO aja. DAO ini singkatan dari Data Access Object. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan bikin yang kita mau pakai kan tadi peserta dan verifikasi email. Nah, jadi kita bikin dua peserta DAO ya. Nah, ini tipenya interface ya. Kalau kita pakai Spring Data JPA itu ya kita bikinnya interface ya. Nah, kemudian di sini kita extend yang sudah disediakan Spring. Biasanya saya pakai paging and sorting repository ya. Paging and sorting repository. Nah, yang dia parameterize ya. Jadi ada dua parameter. Yang pertama itu tipe data entity-nya. Jadi kita masukin di sini peserta. Kemudian yang kedua tipe data dari primary key-nya. Kita masukin string karena tipe datanya string ya. Nah, ini sudah. Sekarang kita bikin yang satu lagi yaitu verifikasi email. Oke, nah jadi di sini dia sudah menyediakan update insert method save, method delete, find by ID, find dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini kita karena nanti waktu kita melakukan registrasi itu kan dia mengakses dua tabel sekaligus ya. Jadi insert ke peserta, insert juga ke verifikasi email. Nah, ini biasanya saya bikin service di sini service kelas untuk menggabungkan dua-duanya. Jadi bikin lagi kelas service, package service. Kemudian di service ini saya bikin misalnya registration service. Nah, ini kita kasih annotation service, add service. Ya. Nah, kemudian di sini nanti kita akan proses registrasinya. Jadi misalnya di sini kita bikin method misalnya registrasi peserta baru ya.
Nah, kemudian kita register kita auto wire. Jadi auto wire itu nanti artinya otomatis sama Spring diinstankan. Setelah diinstankan dimasukkan ke sini supaya kita bisa pakai ya. Ini peserta DAO ini nanti ini kan interface ya. Dia akan bikinkan implementasinya, kemudian disambungkan dengan koneksi database-nya, data source-nya ya. Kemudian dengan session factory-nya Hibernate dan seterusnya. Pokoknya sudah di setup semua sehingga nanti kita tinggal pakai ya. Nah, detailnya seperti apa di dalam cara kerjanya? Cara kerjanya ini bisa dilihat di ini aja. Nanti kalau mau tahu lebih jauh ada di YouTube-nya RTBC. Untuk lebih spesifiknya itu ada di materi ini training Java Web Application ya. Kemudian di sini nanti ada penjelasan tentang inversion of control, ini konsep IOC, kemudian IOC dengan Spring, dan kemudian gimana caranya pakai yang tadi auto wire apa artinya? Nah, auto wire itu artinya ada di sini Spring annotation ini ya. Jadi nanti coba dibaca ini 9, 10 dan 12 ya. Oke. Ini sebetulnya materi kita ini hari ini normalnya di deliver dalam waktu 5 hari ya. Nah, jadi kalau di ini ya kalau banyak skip ya mohon maaf, nanti ya, ini aslinya ada berapa nih 32 episode aslinya ya. Jadi ya oke, kita lanjut aja. Jadi nanti kalau mau lebih mendalam ada di situ, tapi di sini paling tidak bisa didapatkan step atau workflow-nya mulai dari kita bikin aplikasi dari nol, tadi kita create project sampai aplikasinya jalan gitu ya. Dan bisa payment lagi. Nah, itu super. Nah, kita masuk ke registration service. Kenapa kita bikin ini? Karena di sini kita mau menggabungkan antara dua database action. Jadi kita mau insert ke dua tabel. Nah, di sini kita mau dua tabel ini insert yang 2 kali ini menjadi satu kesatuan. Jadi kalau misalnya dia gagal insert ke verifikasi email, maka insert ke tabel pesertanya juga di cancel, di rollback gitu ya. Kita mau jalan dalam satu transaction. Nah, gimana menggabungkannya? Ya, menggabungkannya dalam satu method. Jadi kita gabungkan dalam satu method. Kemudian methodnya ini kita kasih annotation at transactional ya. Nah, transactional ini ada 2, ada yang Java transaction, ada yang Spring. Kita pakainya yang Spring ya. Nah, jadi kalau kita bilang di sini add transactional, nah maka di sini nanti dua action ini akan digabungkan ya. Nah, kita coba coding dulu, nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, ini proses bisnisnya adalah kalau peserta kan tadi ini hasil input ya dari form ya. Ini kan inputan peserta. Tapi kalau yang verifikasi email ini kan tidak ada inputannya ya. Jadi ini kita generate atau kita instankan, kita bikin sendiri ya. Nah, jadi di sini kita bikin objeknya verifikasi email. Oke, nah kemudian kita set kan VE pesertanya siapa? Pesertanya adalah si P ini yang diinputkan tadi. Kemudian kita set ini yang harus diisi adalah peserta token kan ya, sama expire ya. Nah, kita set di sini. Nah, kita generate aja random UID ya. Kemudian yang kedua adalah expirednya. Nah, kita mau expirednya configurable misalnya. Jadi nggak usah di hardcode, kita mau configurable ya. Nah, kita bikin aja properti di atas ini.
Nah gini ya, jadi kita set verifikasi email, set expire, tanggal dan waktu sekarang ditambah sekian hari, ambilnya dari sini. Nah ini dari mana asalnya? Ini kita copy, kita buatkan di sini konfigurasinya. Jadi di sini kita set konfigurasi, misalnya tadi token expire 3 hari gitu ya. Nah pakai ini deh biar jelas, days gitu ya. Nah, jadi dia satuannya kita tulis di sini supaya jelas. Nah, jangan lupa di sini disesuaikan juga. Oke, nah gini. Nah, setelah itu ya udah tinggal kita save aja ya. Nah, kemudian ini tinggal kita panggil ya. Kita panggil dari controllernya. Controller. Nah, jadi service class ini suka banyak tanya juga di forum, apakah kita perlu bikin ya? Terus zaman dulu itu biasanya orang bikin service interface-nya dulu, kemudian ada implementasinya gitu ya. Nah, itu apakah masih perlu dibikin atau enggak? Nah, kalau zaman sekarang, yang pertama interface sama implementasi nggak usah ya. Interface-nya nggak usah dibikin lagi, langsung aja bikin kelasnya. Terus bikin kelas atau enggak, bikin service atau enggak, tergantung apakah kita ada kebutuhan ini atau enggak nih. Apakah kita ada perlu kebutuhan untuk menggabungkan dua action ini dalam satu transaction atau tidak. Kalau misalnya nggak butuh, misalnya kita cuma CRUD untuk simpan peserta gitu, ya udah langsung aja ini dipanggil dari controller, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau gabungkan, misalnya gagal insert verifikasi terus kita mau rollback ininya, ya itu berarti kita harus gabungkan ini dikasih transactional. Bisa nggak ini dua-duanya kita pasang di controller kemudian dikasih transactional? Bisa juga gitu. Cuma nanti ya jadi lebih panjang aja di controllernya. Soalnya controller biasanya saya pakainya cuma buat validasi input dan untuk memformat output nantinya. Jadi cuma buat proses input output aja. Sedangkan bisnis prosesnya ada di sini. Soalnya kadang-kadang bisa jadi dia registrasinya bukan lewat bukan lewat HTML input, bisa aja nanti kita buatkan API misalnya bisa di-hit dari mobile device gitu ya. Nah jadi kalau kita sudah di sini nanti API-nya kan bikin controller lagi buat API. Nah dia tinggal panggil ini aja. Jadi jangan sampai ininya kita copy paste di dua tempat gitu. Ya. Nah jadi biasanya kalau ada bisnis proses yang cukup kompleks seperti ini kita bikin di service aja gitu. Oke, kita balik lagi ke sini registration controller kan di sini ya proses form registrasi. Nah, di sini kita terima inputan yaitu berupa data peserta ya. Nah, ini juga suka ada yang nanya, apakah di sini nggak apa-apa nggak kita pasang peserta ya, langsung entity-nya dipasang di sini ya. Kalau saya sih tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi nanti dilihat lagi kasus per kasus karena ini ada yang bilang ini bisa menjadi security hole karena apa yang diinput sama user bisa langsung masuk ke database gitu. Nah makanya kita lihat-lihat dulu tabelnya kira-kira berbahaya nggak kalau inputan HTML itu langsung kita masukin ke database gitu. Kalau misalnya perlu dibersihin dulu atau dicek-cek dulu ya nanti kerjakan di sini. Atau kadang-kadang perlu juga kita bikin DTO-nya. DTO itu artinya kelas khusus yang sesuai dengan bentuknya form input. Jadi kalau form input ada 3 field ya kita bikin DTO isinya 3 field gitu. Nah itu kadang-kadang perlu juga karena misalnya tabel peserta kita fieldnya ada 20 gitu. Nah sedangkan yang diisi sama user cuman 5 misalnya. Nah ini kan tentunya kalau misalnya kita lempar dari entity-nya langsung ke user ini ya kurang bagus juga. Bisa aja yang harusnya dia nggak isi dia isi gitu, entah pakai postman entah pakai apa gitu ya dia isi sehingga di tempat kita jadi datanya kacau. Nah kalau gitu ya mungkin bisa juga pakai DTO gitu. DTO itu ini ya data transfer object, jadi kita bikin kelas biasa bukan entity. Nah nanti supaya bisa langsung dibinding di sini. Jadi kalau Spring itu dia di sini kita bisa kasih annotation model atribut gini ya, model atribut, kemudian bisa kita validasi langsung di sini validasi. Nah jadi di sini dia akan mematchingkan di peserta ini kan tadi kita punya properti adalah nama dan email ya.
Nah ini kalau dia sama persis dengan yang di sini, ini kan kita kasih nama nih, ini belum dikasih nama, kita kasih nama name. Ya. Kemudian di sini kita kasih nama name. Nah ini kalau dia namanya sama persis dengan nama properti sama Spring, otomatis akan di binding atau langsung dia masukin ya, masukin ke objeknya ya. Nah, dimasukin ke objeknya, kemudian di sini sehingga bisa kita validasi ya. Oke, nah jadi di sini objek pesertanya langsung keisi nih ya. Kalau misalnya dia nggak valid, nanti kita akan kita validasi nih. Oke, nah ini pemrosesan form di Spring MVC pasti polanya seperti ini ya. Yang pertama kita binding, ini namanya binding prosesnya ya. Jadi artinya si Spring ini dia nanti akan menginstankan objek peserta baru, kemudian nanti nilainya propertinya akan diisi. Diisinya itu dari hasil inputan tadi. Jadi kalau misalnya di HTML-nya nama, di set, berarti dia akan panggil set nama, set email dan seterusnya. Kemudian dia lakukan validasi. Lakukan validasi ini ditunjukkan dengan kita menaruh annotation valid ini, maka akan divalidasi sama dia. Validasinya gimana? Ya sesuai dengan yang kita tulis di sini, not null, not empty, maksimum 2, maksimum 255, minimum 2 ya. Dia akan validasi. Nah, setelah dia validasi, kalau misalnya ada error atau ada tidak sesuai, maka dia akan masukkan nilainya ke dalam objek error sini ya. Nah, sehingga di sini kita harus cek apakah objek error sini ada isinya enggak. Kalau ada isinya, maka balikin ke formnya lagi ya. Nah, balikin ke form itu biasanya kalau kita kerjakan manual, berarti kan nilai yang sudah diisikan itu kan kita harus tampilkan lagi kan. Kalau enggak nanti misalnya form inputan ada 20 field, usernya udah ngisi 20 field, ternyata yang salah cuma 1, kalau formnya kosong pasti dia marah-marah gitu. Masa saya harus ngisi lagi dari 1 atau dari 0 gitu kan. Nah jadi makanya nilai yang sudah dia isi itu kita tampilkan lagi di form supaya dia nggak usah input. Nah itu gunanya untuk melakukan itu tentunya kita harus mengaktifkan HTTP session. Nah HTTP session itu nanti diisi sama nilai yang tadinya diinput sama user sehingga tampil ya. Nah setelah diinput, kemudian inputannya benar, valid, maka dia akan lanjut ke sini, baris ini. Dia panggil metode registrasi peserta baru yang tadi kita sudah bikin. Jadi dia akan masuk insert ke kedua tabel tadi. Nah setelah selesai, tadi kan dia data yang diinput user itu kan kita masukkan ke session variable ya untuk menampilkan pesan error. Nah itu kan harus dihapus dari session. Kalau nggak dihapus nanti kan bisa makin lama memorinya makin besar pemakaian kan. Nah, jadi di sini kita bilang session statusnya kita set complete, sehingga kalau dia udah complete maka begitu metode ini berakhir itu datanya dihapus dari session gitu. Data yang diinputkan tadi gitu. Nah, jadi itunya langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kalau pemrosesan form di Spring itu pasti kalau kita melakukan binding, ini yang pertama objek bindingnya, yang kedua penampungan errornya, yang ketiga adalah ini buat meng-clear session ya. Gimana kalau ada dua objek yang mau kita bind? Misalnya selain peserta ada objek lain, materi atau apa gitu ya. Nah, ininya harus duanya seperti ini ya. Jadi
model atribut peserta, koma, error peserta, ini kita rename ya. Kemudian koma lagi model atribut materi, koma, binding result, error materi gitu. Jadi errornya itu masing-masing dan dia harus mengikuti si model atributnya itu. Jadi harus satu paket yang dua ini. Ya. Kalau yang session status ini satu aja untuk semuanya. Ya. Oke, nah sekarang kita tes dulu ini. Oke. Oke, ini udah masuk ya, udah ke halaman selanjutnya maksudnya. Nah, ini kalau kita lihat lognya, di sini sudah jalan nih, insert into peserta dengan field ini, values-nya ini, insert into ini, values-nya ini, gitu ya. Nah, kita cek ke database apakah benar sudah ada ya. Oke, sudah ada ya. Jadi di sini sudah terinsert ke tabel peserta, kemudian belum terverifikasi false, kemudian ini ID-nya, primary key-nya, primary key ini di set menjadi ID peserta di sini. Ya. Nah, jadi sudah otomatis dia insert ke sini dulu, dapat ID, ID-nya dipasang untuk insert di sini. Padahal di sana kan tadi kan kita tidak ada ya, tidak ada menunggu ini ya. Nah, itulah keajaiban Spring Data JPA, sehingga dengan yang seperti ini nggak coding apa-apa, kita sudah bisa melakukan seperti ini gitu. Nah, inilah penyebabnya ini ya, nggak usah nulis ini, nggak usah mikirin tadi relasinya gimana, nggak usah nulis method save, update, delete. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa belum sampai sekarang kalau orang nanya, kok kenapa belum pakai Golang, kenapa nggak pakai Node.js, nah kan kayak gini nggak ada. Itu aja simpel. Ya kalau pakai Golang ya tulis lah itu tadi insert. Kalau peserta ada 20 field, ya selamat berjuang lah ini. Nah ini nih, good luck menghabiskan masa remaja. Ya oke ya. Nah jadi seperti itu. Ya setahu saya belum ada ya di Golang dan di Node.js yang seperti ini. Kayaknya Node.js ada sih ininya ORM-nya Sales.js itu apa ya namanya? Ya pokoknya mungkin ada. Cuman ya apakah sudah se-mature ini sehingga sama sekali nggak nulis. Ini ada ya. Ini kalau misalnya kita mau cobain di sini, ini kan peserta DAO ya. Ini saya show aja peserta DAO titik. Nah ini di sini sudah ada delete all, delete by ID, exist by ID. Apakah dia exist dengan seperti ini? Ini ya. Kemudian find by ID. Kemudian ini udah ada semua. Kemudian kalau kita query di sini, kalau kita lihat di sini outputnya adalah mana ya? Find. Find all. Kalau inputnya pageable, maka outputnya adalah page. Apa itu page? Page itu misalnya data peserta kita ada 10.000 gitu. Terus kita biasanya kan kalau query nggak mungkin 10.000 ditarik semua ya. Selain masalah memori juga nggak bakal dilihat sama usernya. Nah jadi kita misalnya mau tarik 10-10. Nah itu namanya kan paging ya. Paging itu udah otomatis, kita tinggal masukin aja parameter page-nya, kemudian nanti mau satu page isinya berapa record, startnya dari page berapa, nah nanti dia ngitung sendiri, keluarnya langsung. Misalnya kita bilang keluarin page 20, satu page isinya 20, mulai dari page 5, nah ntar keluar tuh 20 record. Kemudian startnya itu dari berapa tuh, 100 sekian lah gitu ya, 100 sekian sampai 120 sekian gitu. Nah jadi itu udah otomatis udah dibikinin, kita nggak usah coding lagi. Ya. Nah itu kira-kira seperti ini, berarti dia sudah ini ya,
dia sudah insert nih. Oke, sudah insert. Nah, sekarang kita mau verifikasi. Verifikasi itu berarti kan tadi kita bikin di sini. Nah, kita belum ada nih verifikasi ya. Jadi kita bikin get satu lagi. Udah ada belum ya? Belum ada ya. Oke, kita bikin verifikasi. Verifikasi itu gimana bisnis prosesnya? Verifikasi intinya adalah tadi kita kirim email kan ya. Kirim email mana tadi ini. Nah, HTTP localhost bla bla registrasi verify. Nah, ini kan kita harus bikin controllernya ya buat menghandle URL ini. Kemudian kita tangkap nih ada parameter seperti ini. Nah, kemudian kita search ke database kan, ada nggak tokennya seperti ini. Kalau ada, berarti kita set tadi mana ya? Nah, kalau ada kita set ininya jadi true. Ini kan dari sini kan dapat ke peserta kan ya, pesertanya emailnya true. Kemudian ini kita hapus saja dari database karena dia sudah terpakai gitu kan. Kemudian nanti kita bisa juga bikin scheduler, kita hapus-hapusin nih yang sudah expired gitu. Oke, jadi kalau sudah dihapus berarti kan begitu ada yang klik dia akan cari tokennya, nggak ada berarti tidak akan terverifikasi ya. Nah, sekarang kita coba implement. Nah, ini di sini kan ada request param ya. Ini ada parameter, nama variabelnya token, value-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini untuk menangkap ini kita bikin variabelnya tipe datanya string, kemudian kita kasih annotation add request param. Nih, request param. Ya. Oke, nah di sini saya kasih tahu satu lagi teknik pemrograman namanya top down programming. Kalau tadi kan sebenarnya itu namanya bottom up programming, artinya kita bikin dulu metode-metodenya di yang mau kita panggil, setelah kita bikin baru kita panggil dari yang sini kan ya. Nah, kalau top down sebaliknya, ini langsung diketik aja. Jadi di sini misalnya saya mau menambahkan logiknya tadi untuk melakukan verifikasi di registration service. Nah, ini kan belum ada metodenya ya, jadi langsung aja saya ketik nih. Oke, nah ini kan belum ada ya, karena belum ada, jadi dia nanti kan jadi merah ya. Nah, kalau editor-editor yang modern ini bisa langsung di ini nih ada merah-merah di sini, create method. Ya udah kita create method. Nah, dia bikinin di sini langsung string token. Nah, kita implement di sini. Kan kita cari ya verifikasi email P sama dengan verifikasi email DAO kan nyarinya di database ini ya, find by token. Nah, gini ya, find by token. Belum ada kan metodenya kan ya. Orang kalau kita lihat di sini, ini kan kosong ya, nggak ada ya. Nah, kita ketik aja di sini, masukin tokennya. Nah, kemudian return value-nya kan ini tipe datanya. Nah, ini kan belum ada, udah ketik aja gini. Kemudian di sini kita create method. Nah, dia bikin seperti ini, otomatis dibikinin ya. Nah, kalau ini sudah dibikin, ini sudah dibikin juga. Nah, kemudian kita langsung aja send redirect ya. Redirect mana tadi? Return redirect ke verify. Oke, ini kurang slashnya. Kemudian di sini, nah ini kan setelah kita cari, kemudian kalau ada if v tidak sama dengan null, maka peserta P V get peserta ya.
kan, ambil pesertanya. P set email terverifikasi true, ya kan. Nah setelah itu kita hapuskan verifikasi email DAO delete P. Nah ini, oke. Kalau nggak ada ya udah langsung return aja. Ya. Nah ini karena dia melibatkan dua tabel, maka kita kasih transaksional, ya, transaksional gini. Nah ini karena semua metode ada transaksionalnya kan capek ya copy paste ya. Nah ini bisa kita pindahin ke kelas, ya. Nah gini. Jadi otomatis yang ada di sini transaksional, ini juga transaksional. Oke. Oke, nah sekarang kita tes. Oke, sambil tunggu dia start. Di sini kan berarti kita akan nge-hit URL lagi, ya. URL-nya itu kan sesuai di sini ya. Ini kita copy paste. Cuma ntar nama tokennya kan kita ganti ya. Nah, token ini. Tokennya dari mana? Tokennya ya dari sini database nih. Tokennya ini ya. Oke, kita hit. Nah, email sudah terverifikasi. Apakah benar? Kita lihat lognya. Nah, dia di sini kita lihat select verifikasi where token sama dengan ini. Kemudian udah dapat nih tokennya, ada kan ya? Select peserta where ID-nya berapa. Update peserta, set emailnya, bla bla dan seterusnya. Delete dari verifikasi email. Sekarang kita cek. Select bintang from peserta. Nah, sudah terverifikasi ya, T ya. Select bintang from verifikasi email. Harusnya apa nih? Kosong ya. Oh, 0 rows. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, tinggal ini nanti kita akan generate emailnya dan kita kirim lewat email. Nah, ini juga prosesnya cukup panjang. Jadi kita tidak mungkin nanti saya implement aja secara offline ya karena ya cukup panjang juga. Nah, tapi caranya ada di sini nih. Saya udah tulis di blog. Jadi software.andymuhardi.com. Kemudian di search aja di archive sini. Kemudian Ctrl F cari email. Di sini mengirim email dengan Gmail API. Nah, di sini ada ininya langkah-langkahnya ya. Nah, kita bikin project di Google Developer dan seterusnya. Nah, nanti codingnya gimana? Kita tambahkan ini dependensi di Maven, kemudian kirim email. Nanti dikirim di grup Telegram aja. Ntar saya tambahin di readme juga nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini nanti kita tinggal kasih variabel-variabel ya, Gmail credentialnya, foldernya dan seterusnya. Nah, nanti dia akan kirim lah. Nah, ininya. Kita bikin internet email dan seterusnya, kita kirim Gmail user message send. Nah, setelah di send nanti kita akan terkirim ya. Nah, seperti ini. Ini email dari Gmail. Nah, kemudian ada juga template HTML. Kita pakai template engine ya. Template engine bisa pakai Timelift juga, tapi kalau saya kemarin pakainya Mustache ya, Mustache. Kemudian nanti jadi ini yang ada di folder sini, notification ini semuanya template email ya. Jadi ini bukan tampil di ini template email. Nah, jadi ini nanti kita ini. Kemarin Kang Hendy pakai apa? Timelift juga ya. Jadi nggak usah nambah dependensi ya. Oh, ya udah nanti bisa di refer di source code-nya. Ya intinya ini nomor-nomor ini kita mau ganti lah pakai variabel ya. Nah, kira-kira seperti itu ininya codingnya untuk yang sampai di sini, sampai di verifikasi email. Jadi nanti begitu diklik linknya tadi dia langsung verifikasi emailnya ya. Oke.